Selamat siang Pak Alek. Selamat siang, pagi apa siang? Siang lah ini siang. Selamat siang Pak Alek. Bagaimana Ya, kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Kabarnya bagaimana Pak Alek? Alhamdulillah baik. Baik. Sesuai rencana kemarin Pak Alek, kita akan melaksanakan supervisi kegiatan pembelajaran jenengan. Nanti saya akan observasi di dalam kelas tentang bagaimana pembelajaran nanti dengan itu Baik Pak. laksanakan. Ya, baik. Jadi terlebih dahulu Pak Alex saya jelaskan bahwa tujuan dari supervisi ini Pak adalah untuk bagaimana menumbuhkan kegiatan pembelajaran Anda, kegiatan pembelajaran nantinya ke depan akan lebih baik lagi, kemudian juga bisa mengevaluasi sesuai dengan mungkin kalau ada kekurangan-kekurangan seperti itu Pak. Baik. Monggo. Kemudian untuk muatan pelajaran pada pembelajaran yang akan kita laksanakan supervisi itu muatan pelajaran apa Pak? Saya mengambil pembelajaran IPAS Pak, yaitu materi perubahan wujud zat. Oh, perubahan wujud zat, muatan pembelajaran IPAS sih Pak. IPAS ya, yang saya ambil. Kemudian tujuan pembelajarannya apa Pak? Berdasarkan modul ajar yang saya tulis, yaitu Ya. tujuan pembelajaran yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi wujud zat. Selanjutnya peserta didik dapat menganalisis perubahan wujud zat. Oh, Seperti itu. kemudian yang tadi berarti yang pertama itu mengidentifikasi wujud zat, kemudian Ya. yang kedua itu menganalisis perubahan Ya, wujud zat. betul. Kemudian area pengembangan yang Bapak hendak capai pada saat pembelajaran itu apa saja Pak? Berdasarkan rencana yang saya buat untuk area pengembangan yang saya inginkan untuk peserta didik, yaitu yang pertama pemanfaatan bahan bekas untuk media pembelajaran, itu yang pertama Pak. Untuk yang kedua mengembangkan lingkungan belajar yang menyenangkan. Yang ketiga meningkatkan pengetahuan murid tentang wujud zat. Dan selanjutnya yang keempat yaitu menumbuhkan keaktifan murid dalam kegiatan proyek kelompok. Jadi jenengan akan memanfaatkan media barang bekas yang akan jenengan gunakan sebagai media pembelajaran, Iya, benar. media inovatif, Ya. oke. Kemudian mengembangkan lingkungan belajar yang menyenangkan bagi murid, Ya, kemudian betul. meningkatkan pengetahuan murid tentang wujud zat, kemudian Ya. tentang keterampilan itu mengenai keaktifan murid dalam kegiatan proyek. Ya, betul sekali. Kemudian Pak Alek, saya bertanya tentang rancangan pembelajaran yang telah Anda susun, Ya. yang Anda gunakan, yang telah Anda tulis atau Anda buat. Itu strategi pembelajaran, metode dan model pembelajarannya itu apa saja Pak? Berdasarkan materi yang saya ambil, saya merencanakan pembuatan itu Pak, menggunakan model yang tepat, metode dan model yang tepat sesuai dengan materi yang saya ambil. Dan saya akan menggunakan metode eksperimen berdasarkan materi tersebut dengan diskusi antar anggota kelompok. Kemudian model pembelajaran yang saya ambil yaitu PJBL, Project Based Learning, seperti itu. Oh, okay. Menarik sekali Pak Alek. Jadi nanti ada eksperimen dalam pembelajaran jenengan nggih. Kemudian modelnya itu PJBL. Kemudian dengan model metode strategi itu media yang jenengan gunakan atau jenengan manfaatkan apa saja Pak? Untuk mendukung penyampaian materi, itu saya menggunakan laptop dan LCD proyektor Pak. Itu untuk mendukung materi. Untuk agar peserta didik lebih aktif lagi, saya menggunakan media eksperimen saya, menggunakan es batu, air gelas, kompor kecil, lilin. Dan ada satu lagi yaitu alat peraga lain, yaitu mesin uap. Itu nantinya bisa peserta didik bisa merangkai. Nah, proyeknya di situ Pak, merangkai mesin uap seperti itu. Oh, jadi media eksperimen yang jenengan tekankan itu di mesin uap itu tadi. Iya, itu soalnya proyek. Nggih. Kemudian kira-kira jenengan akan melaksanakan pembelajaran ini kapan Pak? Untuk waktunya, kemudian mungkin tanggal, hari, jam pelajarannya? Sesuai jadwal di pembelajaran sehari itu saya pada tanggal 14 September Pak, hari Sabtu. Jam pertama. Di kelas 4. Di kelas 4. Oh, di kelas 4 ya. Berarti nanti pada tanggal 14 September pada hari Sabtu nanti kita akan melaksanakan supervisi akademik. Jadi saya akan observasi dalam pembelajarannya di jam pertama gitu Pak. Baik, monggo. Kemudian Pak, nanti
sebagai informasi saja, setelah pelaksanaan observasi nanti ada tahapan seperti ini tanya jawab yang terakhir Pak. Oh, iya. Namanya Ya, itu pasca observasi. Jadi nanti kita akan adakan percakapan seperti ini juga. Kemudian kegiatan pasca observasi yang nanti akan didampingi juga oleh pengajar praktik saya gitu. yaitu Bu Yanti. Oh iya, ya baik, monggo. Terima kasih Pak. Sebelum kita akhiri percakapan kita, apa yang Bapak dapatkan setelah perbincangan kita hari ini Pak? Oh iya, saya mendapat gambaran tentang apa yang saya akan persiapkan nantinya. Dengan Pak Rifain mengobservasi saya mendapat gambaran tentang apa saja yang saya siapkan seperti itu. Terima kasih Pak atas waktunya. Semoga nanti pada saat pembelajaran berjalan lancar sesuai yang dengan Amin. inginkan. Amin. Oke. Kemudian nanti akhirnya kita akan melaksanakan pasca observasi. Oke, siap. Terima kasih waktunya. Sampai ketemu di hari Sabtu Pak G. Oke. Terima kasih. Selamat Oke. siang. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Tadi sudah sarapan atau belum? Sudah. Tadi? Terus, sebelum kita melakukan pembelajaran ini, bagaimana kalau kita bisa dulu? Setuju? Nah, ini lagu ajar nasional dari Sabang sampai Merauke. Bisa? Bisa. Oke, 1, 2, 3. Coba tengok depan belakang kalian, samping kanan, samping kiri, siapa yang tidak masuk dari ini? Ayo, siapa yang tidak masuk? Sudah masuk setan? Setan. Pak setan tidak masuk setan. Nah, ada apa? Oke, hari ini kita akan mempelajari yaitu makhluk limas, buah, wujud zat dan perubahannya. Silakan keluarkan buku kalian. Ayo keluarkan. Oke, sebelum itu Pak Alex akan menyampaikan tujuan mata pelajaran matematika ini. Tujuannya yang pertama itu pemahaman limasnya. Yang pertama, kalian diharapkan dapat mengidentifikasi wujud zat atau wujud benda. Yang kedua, kalian nanti dapat menganalisis perubahan wujud zat. Dan untuk keterampilannya, diharapkan nanti kalian dapat mengamati fenomena dan peristiwa secara sederhana dengan menggunakan panca indera dan dapat mencatat hasil pengamatan. Yang kedua, kalian dapat membuat rencana dan melakukan langkah operasional untuk menjawab pertanyaan yang diajukan. Berarti eksperimen nanti kalian bereksperimen. Nah, sekarang kita menuju topik C. Bagaimana wujud benda berubah? Pada waktu kemarin kalian sudah mengetahui macam-macam wujud benda. Wujud benda ada berapa? Benda apa saja? Ada terus. Contoh benda pada apa? Satu aja. Satu. Terus benda cair. Benda cair. Susu. Gas. Benda gas seperti apa? Bensin. Udara. Asap. Ayo, bisa kan? Lupa? Oke, sekarang siapa yang mau membaca bacaan ini? Siapa yang mau membaca? Ya, silakan.
jika es krim dibiarkan. Yang kedua, apakah kalian pernah melihat ini? Apa yang terjadi jika lilin dinyalakan dengan api? Nanti kalian mencobanya sendiri. Sekarang Alex akan menjelaskan topik C1, yaitu apa itu mencair dan membeku. Nah, kalian punya es batu, yaitu benda apa? Jika es batu dipanaskan atau menggunakan kalor, berubah menjadi apa? Berubah menjadi air. Disebut apa nama? Disebut apa? Cair, pintar. Terus sekarang balik. Ayo sekarang balik. Pak Alek punya air. Nah, saya dinginkan di kulkas. Kira-kira menjadi apa? Ya menjadi apa? Ayo. Berapa? Es batu. Namanya apa? Oke, pintar. Untuk yang lanjut C2, apa itu menguap dan mengembun? Nah, sekarang Alek punya air, itu benda cair. Saya panaskan. Nah, Alek panaskan. Kira-kira menjadi apa? Ayo, apa? Menjadi apa? Menjadi wah, ya, menguap. Namanya apa? Namanya apa? Nah, benar. Terus saya beli uang atau bergas melepaskan kalor atau didinginkan. Kira-kira sudah menjadi apa? Ya? Cair atau berubah air. Namanya apa? Sekarang kita bereksperimen dengan gas tidak? Kita bereksperimen. Apa itu eksperimen? Percobaan, benar ya. Sip, oke. Sebelum itu, ayo kita bentuk kelompok dulu kan sudah saya beri tugas yaitu mencair dan membeku. Untuk kelompok B, saya beri tugas mencair, membeku, menguap, mengembun. Untuk kelompok C, saya beri tugas sama untuk kelompok B, sama untuk kelompok B. Nanti yang dibedakan yaitu kalian merancang atau merangkai mesin uap dan dinyalakan. Jadi, ya. Sekarang silakan kalian berkalian ada boleh kalian juga saya jelas kalian juga siap. Untuk kelompok B, kelompok C jelas. Nanti kalian rangkai, ya? Sudah siap, jangan jadi malu tapi duduk semangat. Ini saja, ini siap, siap sekali. Nanti 2 jam ke depan, 2 jam lagi ke depan, kita akan melakukan sekitar jam pelajaran kita akan melakukan eksperimen. Kira-kira sudah apa ini? Ini 2 jam ke depan ya, kita akan eksperimen. Ayo kita mulai coba eksperimen. Alatnya saya siapkan. Ini begini, menarik ya? Bisa. Sebelum itu KPD saya bagi, KPD-nya saya bagi. KPD kelompok A, kelompok B. Ini kelompok. Terus mesin lapar di mana? Siapa?
biar tinggal. Oh, semuanya mas, saya di sini. Bagus ya. Ini ada uap. Ini uapnya ini, uapnya. Wah, ini Oke. Nah, berarti apa? Uap dapat digunakan. Berarti uap dapat digunakan untuk berguna untuk kehidupan sehari ya. Nah, ini ya. Misalnya ini sebagai mesin uap. Ini sebagai dasar pembuatan PLTU. Ya, terus ya. Lama-lama ada habis. Silahkan untuk kelompok A bisa maju. Ayo untuk presentasi. Silahkan presentasi. Salam dulu, yang keras, yang keras. Hasil dari eksperimen. Ya. Baca. Yang keras. Nama eksperimen kalian tertunda. Tujuan eksperimen untuk memenuhi. Dengarkan yuk, dengarkan. Presentasi dengarkan. Alat terbentuk oleh api alay. Terus. Karena eksperimen dicari api kemudian nyalakan, kemudian lilin telah menyalakan timus mendekat ke arah material itu dibakar. Membangun skala-skala lagi untuk jadi kemudian diamkan atau dinyalakan. Jawablah pertanyaan apa yang terjadi jika lilin dipanaskan. Apa yang terjadi jika lilin dipanaskan atau dinyalakan dengan api secara terus-menerus? Apa jawaban kalian? Akan meleleh. Ya, akan meleleh menjadi berapa? Berarti benda apa menjadi benda apa? Ayo. Padat. Benda padat menjadi cair.
dibaca dong. Apa yang terjadi pada cairan Didengarkan namanya, ayo didengarkan. Namanya didengarkan. keras untuk semula membeku. Istilah baru dicoba ini dengan jenis padat cair. Apa yang terjadi pada cairan lilin panas setelah dibiarkan? Apa yang terjadi? Berubah menjadi apa? Nama gula. Berubah menjadi keras. Terus yang nomor 3 itu mencair apa menjadi apa? Ayo, wujud apa menjadi apa? Mencair kok, ayo. Benda apa menjadi apa mencair? Mencair, benda apa menjadi apa? Ayo. Benda padat menjadi jika membeku. Benda apa menjadi apa? Cair menjadi cair menjadi padat. Dari sini siapa yang mau bertanya? Ya, silakan. Selain lilin, benda yang bisa mencair, benda apa kira-kira? Es batu. Sudah? Sudah paham? Ya, terima kasih, bagus sekali. Terus sudah, kalau sudah, salam. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang giliran kelompok B, kira-kira siapa berjanji? Sudah selesai? Sudah? Sudah, ayo. Tepuk tangan kita sambut kelompok B. Ayo, salam dulu. Ayo. Yang keras dari yang keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini membacakan ya, saya dibaca yuk. Nama eksperimennya apa? Ya, tujuannya apa? Ya, terus kalau kendalanya ya, ya. Dan makan ayo, makan ayo. Ya, ya. Apa yang terjadi jika lilin dipanaskan atau dibakar? Ya, apa yang terjadi ayo? Akan meleleh menjadi air. Baik, kelompok A, kenapa kok sendiri-sendiri? Dibandingkan, ayo dibandingkan kelompok A. Ya, ya. Apa yang terjadi jika air dipanaskan secara terus-menerus? Oh, iya. Nah, setelah es dimasukkan ke dalam gelas, apa yang terjadi di permukaan gelas? Terdapat apa? Terdapat butiran air kecil-kecil. Namanya apa kira-kira?
yang keras. Padat menjadi cair namanya apa? Mencair. Sekarang dibalik, cair menjadi padat namanya apa? 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 Nah, sekarang cair menjadi gas itu namanya apa? Apa? Nah, sekarang gas menjadi cair. Apa? Ngembun. Dari sini ada pertanyaan untuk kelompok D. Ya, silakan. Selain air, benda apa saja yang bisa menguap apa? Bensin. Ya, kalau bensin tidak usah dipanaskan, dibawa di tempat terbuka, itu akan lama-kelamaan akan habis. Stepus juga jika ditempatkan di ruang terbuka, itu lama-kelamaan juga akan habis. Sudah apa nih? Sudah? Ya, bagus. Sudah untuk kelompok B sudah? Ya, silakan beri salam untuk pada teman kalian. Dari kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai ya? Sudah? Ya, silakan maju untuk presentasi. Ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Cenom Silakan membacakan. membacakan Ya. Ya. Berarti kelompok A ya, kelompok A. Kelompok A kok di sini nama? Ya, kelompok A. Ayo diperhatikan. Apa yang terjadi jika ini dipanaskan atau dinyalakan dengan terus-menerus? Apa yang terjadi? Ada apa? Meleleh. Meleleh, bagus sekali. Berarti benda apa menjadi apa? Hah? Meleleh? Oh, ayo. Benda apa menjadi apa? Padat menjadi cair. Jangan kembali loh ya. Keras. Nama dua ayo. Apa yang terjadi pada cairan itu panas setelah dibiarkan? Apa yang terjadi? Ya, akan berubah menjadi lebih keras atau bentuk semua. Berarti berubah menjadi benda apa menjadi apa? Untuk bentuk cair menjadi apa? Padat. Bagus. Lanjut nomor 3.
Air dipanaskan secara terus-menerus, kira-kira airnya berkurang atau bertambah? Airnya bertambah, tetap atau berkurang? Atau malah habis? Habis. Berkurang atau habis? Tergantung lamanya panaskan. Ayo lanjut dong. Dalam bentar, kalian tadi untuk khusus kelompok D dan kelompok C, kalian sudah memasukkan S1 ke dalam gelas. Di permukaan gelas, di luar gelas, itu terdapat apa kira-kira? Terdapat butiran air kecil. Itu disebut apa kira-kira? Mengembun gitu. Berarti mengembun apa? Menjadi apa? Menjadi apa? Mengembun. Gas menjadi apa? Gas menjadi air. Nah, berarti gas menjadi jangan kembali. Awas. Kalian tadi sudah mengamati mesin uap yang sudah disiapkan oleh. Nah, itu ada nomornya. Kira-kira perubahan wujud benda apa yang terjadi atau terdapat di dalam mesin uap tersebut? Mesin uap akan berputar. Ya. Yang terjadi pada mesin uap adalah Peristiwa menguap. Apa perubahan wujud benda apa menjadi apa? Ayo. Menguap, cair menjadi menguap. Ini. Nah, saya balik ini tanahnya ya. Itu ada tanahnya, jangan dibalik. Berarti menguap apa menjadi apa ya? Bareng-bareng ayo. Cair menjadi gas. Itu namanya menguap apa menjadi apa? Ayo. Menguap itu berwujud benda apa menjadi apa? Menguap cair menjadi apa? Cair menjadi gas. Terus. Ya, padat menjadi cair tersebut. Ya, boleh bocor. Ya, padat menjadi cair disebut apa? Mencair. Sekarang dibalik, ayo. Namanya apa? Membeku. Ayo kelompok A, perhatikan kelompok A terus kelompok E ya. Ayo, cair menjadi apa? Cair menjadi gas disebut lanjut. Gas menjadi cair disebut dari sini kira-kira ada pertanyaan atau tidak? Dari sini ada siapa yang bertanya untuk kelompok C? Ya, silakan. Apa pertanyaannya? Tadi mesin uap bisa berputar? Iya, tadi ya. Iya. Kenapa? Karena ada tekanan uap. Berarti uap itu bisa menghasilkan tenaga. Setelah itu menggerakkan apa? Turbin bisa. Berarti di dalam kehidupan sehari-hari uap itu bisa dimanfaatkan untuk itu salah satunya PLTU bisa, ya kan? Terus itu ada mesin uap, salah satunya itu.
Sudah semua. Awas, 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 awas. Nah, kalau sudah semua, mari kita simpulkan bersama-sama Pak Alex. Ayo. Kira-kira yang pertama mencair. Benda apa menjadi apa mencair? Mencair berarti benda ada menjadi. Sekarang kalau membeku, ayo balik. Cair menjadi padat. Jika menguap, benda cair menjadi sekarang dibalik lagi, gas menjadi cair, namanya apa? Berarti mengembun apa? Balik lagi, ayo mengembun apa? Gas menjadi cair. Sudah paham anak? Ya, bagus sekali. Sudah. Berarti perubahan wujud benda juga dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misal, ibu kalian akan membuat es batu. Kalian pernah lihat apa enggak? Biasanya ditaruh di mana? Di freezer, pinter. Berarti perubahan wujud benda dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya untuk pembuatan es batu. Itu kalau tadi ada mesin udah taruh mesin uap. Nah, sekarang dipraktikkan untuk alat dan bahannya. Dipraktikkan, ayo bereskan. Mari kita coba nyanyi lagu daerah tak duduk-duduk ayo. Daerah bisa duduk-duduk? Bisa. Coba ayo. 1, 2, 3.
kerjakan. Untuk kalian yang sudah memenuhi indikator atau memenuhi tujuan pembelajaran pada hari ini, Pak Alex juga itu memberi soal. Namanya, soalnya seperti ini, soal kayak ini seperti ini. Nah, ini untuk kalian yang sudah memenuhi indikator atau memenuhi tujuan pembelajaran. Yang belum nggak apa-apa, yang belum tadi ini ada soal ini, yang ini. Tapi soal ini kalian kerjakan di lain waktu karena waktunya sekarang tidak cukup. Nah, ini juga ada 2 jam pembelajaran. Ini bisa di lain waktu. Dan untuk kelompok A dan kelompok B jangan iri untuk kelompok C karena kelompok C menyalakan mesin uang. Nanti di waktu yang akan datang selain kelompok C kalian dan kelompok A kelompok B juga bisa menyalakan mesin uang bersama-sama. Setuju? Tapi hari ini kalian jangan iri ya. Oke, bagus ya. Nah, terima kasih. Sekarang masukkan buku kalian ke dalam tas. Sudah, sebelum mengakhiri pembelajaran ini, kita berdoa bersama-sama. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Mana papasnya? Bayu, silakan Bayu dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Selamat pagi juga. Kalian bicara nanti jika bermain nanti jangan lupa dulu ya. Masih sudah ya. Hati-hati jika bermain ya. Dan silakan keluar dengan rapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Alex. Selamat siang. Seperti rencana kemarin pada saat observasi saya memberikan informasi bahwa kegiatan observasi ini akan diakhiri dengan percakapan pasca observasi. Oh iya. Jadi tadi dengan sudah melaksanakan pembelajaran dan saya juga sudah melaksanakan observasi. Jadi pada hari ini kita akan melaksanakan pasca observasi yang tentunya seperti kemarin saya informasikan sekarang didampingi oleh PP saya yaitu Bu Yani dengan sendiri. Saya mohon izin untuk melaksanakan pasca observasi. Silakan Bapak Ain dan Pak Alex. Jadi sebelumnya saya akan jelaskan dulu Pak Alex bahwa pasca observasi ini memang tahapan akhir dari kegiatan observasi atau supervisi akademik yang intinya tujuannya adalah mengevaluasi dengan akan mengevaluasi sendiri kegiatan pembelajaran dengan kemudian menemukan mungkin ada kekurangan kemudian menindaklanjuti kedepannya pembelajaran dengan semakin lebih baik lagi. Jadi seperti itu Pak Alex. Ya. Pak Alex tadi bagaimana kegiatan pembelajarannya? Alhamdulillah Pak, berjalan sebagian keseluruhan itu berjalan secara lancar. Dan peserta didik juga sudah mulai aktif. Aktif ya.
Alhamdulillah. Jadi Pak Alex, sebelum dilanjutkan coba ceritakan seperti kemarin pada saat observasi itu apa saja pengembangan yang ingin Bapak capai, kemudian proses pembelajarannya, runtutan pembelajarannya itu apa saja? Kemarin area pengembangan rencana saya ada sekitar 4 kalau nggak salah. Iya. Yang pertama itu pemanfaatan bahan bekas untuk media pembelajaran, untuk alat peraga, untuk proyek. Ya. Yang kedua untuk mengembangkan lingkungan belajar yang menyenangkan. Yang ketiga meningkatkan pengetahuan peserta didik. Dan keempat itu menumbuhkan keaktifan peserta didik dalam bekerja sama dalam kelompok. Seperti itu. Kemudian untuk kemarin metode, model dan strateginya gimana? Untuk model pembelajaran sesuai rencana kemarin tadi sudah saya laksanakan. Itu menggunakan model PGBL. Untuk media pendukung itu proyektor. Ya. Dan untuk eksperimennya itu menggunakan es batu, kompor kecil, terus korek api, dan ada mesin uap itu untuk proyeknya. Jadi sesuai dengan rencana ya. Kemudian menurut Bapak, tadi kan sudah jenengan jelaskan area pengembangan yang tidak dicapai. Itu menurut jenengan sejauh mana Bapak telah mencapai hal tersebut? Area pengembangan secara eksternal sudah tercapai, mulai dari media sudah terpenuhi. Untuk runtutan model pembelajaran PJBL juga sudah saya lakukan. Ya, sepertinya sebagian besar sudah aman. Ya, sudah tercapai ya menurut Bapak ya. Kemudian Pak, apa menurut Bapak ini dalam pembelajaran yang jenengan laksanakan tadi itu ada nggak kekurangannya? Kalau tadi menurut pengalaman saya sendiri itu masih ada sebagian kecil peserta didik mungkin yang belum aktif, ada 1, 2 atau beberapa peserta didik dengan kecilannya belum kecil. Oh jadi seperti itu gitu. Berarti menurut Bapak ada beberapa anak yang kecil ya, sebagian kecil itu masih belum aktif. Ya. Menurut Bapak itu kenapa Pak? Seperti itu? Menurut analisis saya Ya. itu karena gini, biasanya dalam kelompok itu kan ada yang mampu. Nah, anak tersebut yang tidak aktif itu merasa sudah ada yang melakukan, jadi dirinya merasa sudah enggak lah, sudah dikerjakan temannya seperti itu. Jadi merasa temannya sudah mampu, jadi dia enggak ikut membantu juga enggak apa-apa seperti itu. Ya, anak itu merasa karena sudah ada temannya Iya, betul. Jadi tidak ikut aktif gitu. Kemudian menurut Bapak ini ke depannya biar tidak seperti ini lagi, tidak ada anak yang ada semua anak itu bisa aktif, itu menurut Bapak ada rencana ke depannya? Mungkin ada ya. Kalau menurut saya ini mungkin lebih di kelompoknya lebih di sedikit lagi bisa seperti itu. Terus kalau proyek itu keseluruhan juga harus mungkin kemampuannya disamaratakan, maksudnya itu dalam hal medianya itu bisa disamaratakan agar semua anak itu merasa sama lah dengan temannya kemampuannya seperti itu. Oh, jadi intinya Bapak akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi ini. Iya. Jadi Sesuai kemampuan anaknya itu. Jadi akan Sama, mengelompokkan anak sesuai kemampuan dan sesuai minat serta gaya belajar. Jadi seperti itu ya Pak. Jadi Bapak juga merasa bahwa di dalam pembelajaran Bapak tadi ada anak yang masih kurang aktif dan kedepannya rencana dengan akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi. Iya. Kemudian Pak, izinkan saya mengungkapkan ini hasil observasi saya. Jadi memang benar Pak, jadi pengembangan yang ingin jenengan capai itu semuanya sudah tercapai, semuanya ada. Bapak sudah menggunakan media yang
untuk memancing keaktifan anak, kemudian eksperimen dalam diskusi juga sudah terlaksana dan anak juga antusias, kemudian anak juga sudah mampu memahami tentang perubahan wujud, itu berasal dari refleksi dari anak tadi sudah mampu mengutarakan, kemudian keterampilan anak juga sudah muncul pada saat kegiatan diskusi melakukan eksperimen itu juga sudah. Dan juga benar Pak, saya juga mengamati bahwa tadi memang ada anak yang belum aktif, walaupun itu sedikit atau mungkin beberapa anak saja. Itu hasil dari observasi saya dan rencana tidak lanjut dengan tadi bahwa akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi. Menurut jenengan itu pembelajaran diferensiasi akan jenengan laksanakan kapan Pak? Tidak lanjut mungkin saya laksanakan untuk materi selanjutnya segera saya laksanakan. Berarti untuk waktunya secepatnya gitu, jadi untuk pembelajaran ke depan jadi jenengan akan langsung melaksanakan pembelajaran diferensiasi. Intinya agar anak itu berkelompok sesuai dengan gaya belajarnya dan akan aktif semua, tidak ada yang pasif lah. Semoga terlaksana Pak rencana jenengan, bisa dengan realisasikan secepatnya, kemudian tujuan yang hendak Bapak capai bisa tercapai, kemudian menghasilkan anak-anak sesuai dengan yang jenengan harapkan. Selanjutnya perasaan Bapak setelah melaksanakan kegiatan perbincangan ini bagaimana? Mungkin ada yang dengan dapatkan atau bagaimana? Oh iya, kalau menurut saya dengan kegiatan ini saya jadi lebih tahu. Oh, kekurangan saya di sini saya tahu. Terus masih ada anak yang masih aktif. Jadi saya juga lebih tahu kalau ada untuk hal-hal yang untuk media, perangkat media pembelajaran atau model itu bisa saya evaluasi ke depannya. Seperti ini Pak. Alhamdulillah pelaksanaan pasca observasi kita telah terlaksanakan dengan baik. Mulai dari kemarin ada kemudian ada observasi pembelajaran dengan kelas, kemudian terakhir pasca observasi. Terima kasih Pak atas waktunya. Demikian Bu Yanti, kami telah melaksanakan pasca observasi. Terima kasih waktunya juga telah mendampingi kami melaksanakan pasca observasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.